Selamat malam, saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, malam ini kita akan merenungkan bersama-sama apa yang terjadi ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Setiap kita tentu pernah mengalami ada saat-saat di dalam hidup ini ketika kata-kata kita sudah habis, kekuatan kita runtuh, dan doa pun terasa hanya berupa air mata. Saudara, manusia cenderung mencari Tuhan setelah semua sandarannya runtuh. Tapi justru disitulah Tuhan sering menyatakan dirinya secara nyata. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Tak berdaya bukan berarti imannya jatuh. Justru itu awal dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak berdaya bukan berarti Tuhan tidak hadir. Ya, seperti Elia pernah putus asa ingin mati. Daud berkali-kali berteriak dari keputusasaan. Ayub duduk di abu tanpa jawaban. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan akhirnya pemazmur mengerti bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 4. Tuhan tidak selalu mengangkat kita dari lembah kekelaman secara instan. Tetapi ketika kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai kita. Di saat kekuatan manusia itu habis, di saat itulah manusia justru belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Rasul Paulus mengalami hal ini secara pribadi. Ketika ia berdoa kepada Tuhan 3 kali agar Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 19. Ayat 9, saudara. Jadi jika kita berada dalam permasalahan yang besar, tidak berdaya, justru kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjadi teladan ketika di Getsemani. Ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tetapi Tuhan Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa, meskipun ia tidak menyangkali rasa takut dan berat. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Luar biasa ya saudara, demikianlah kita harus hidup. Apapun yang terjadi, justru kita makin dekat dengan Tuhan. Itu maksudnya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin.